tapi memang rumah itu kayak gelap gitu loh suasananya. Waktu kita awal masuk, jadi waktu keris itu masih nempel di bekas toko itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jumpa lagi di Selalu Misteri. Oke, Selalu Misteri pada episode ke-8 ini kita kedatangan tamu wanita cantik yang bernama Mbak Diana. Mbak Diana ini punya pengalaman mistis di rumahnya yang berkaitan dengan pusaka, klinik, dan banyak hal lah, macam-macam. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tanya langsung kepada Mbak Diana. Selamat malam Mbak Diana. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Oke, Mbak Diana ini punya cerita di rumahnya katanya. Iya. Gimana itu Mbak ceritanya? Awalnya? Oke, awalnya. Kalau kita mau lihat dari awal, itu sebenarnya kan dari lahan keluarga ya, yang kosong sudah cukup lama. Nah, karena kalau di tradisinya orang Jawa itu ada pembagian warisan, jadi kebetulan tanah itu untuk orang tua saya. Oke. Nah, di tahun 2000 rumah mulai pembangunan. Jadi di masa pembangunan itulah yang munculnya mistis-mistis itu tadi. Yang pertama ada yang harimau putih lah, atau macan putih, atau kuda putih. Jadi sempat om saya tidur di situ juga ditindin sesuatu yang putih-putih itu. Ya? Iya, putih. Nggak ada warna lain? Nggak ada. Antara kuda putih atau macan putih tadi. Agak-agak lupa sih. Gitu. Nah, sempat kelihatan juga yang diikat di atas katanya ya, tapi ini. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya. Akhirnya setelah pembangunan rumah itu jadi, karena kakek juga kejawen ya orangnya, jadi rumah itu dipasang keris. Katanya kan konon katanya keris itu untuk melindungi, ya kan? Oke. Dan di semua rumah di keluarga kami, yang di belakang ini dan yang di depan, jadi rumah itu jaraknya nggak jauh, itu ada kerisnya semua. Cuma, jadi tiap berapa meter ada keris itu? Enggak? Oh enggak, jadi rumahnya ini jaraknya kayak ini rumahnya deket sama sungai. Nah sungai ini ada gang masuk kecil. Nah daerah depan itu rumah om yang sekarang ditempati om. Oh, satu komplek gitu kan? Iya, dalam konteksnya satu RT. Nah, gitu. Terus, satu RT saudara semua? Iya betul. Satu RT saudara semua. Nah setelah itu dipasang keris kan, konon katanya kalau orang pasang keris itu kan setiap Kemis malam Jumat apa itu harus dicuci pakai kembang, pakai apa gitu. Jamas namanya, penjamasan. Oh iya, penjamasan. Nggak ngerti soalnya gitu. Aku juga nggak ngerti, aku baca-baca aja ya. Cuma anehnya setelah rumah itu berdiri kan kakek nenek pindah ke rumah itu, ke rumah yang baru dibangun. Oh berarti ini dibangunnya ditinggalin kakek nenek dulu pertama, almarhum dan almarhumah tinggal di sini. Mbaknya belum lahir waktu itu? Sudah, tahun 2000 itu aku udah SD. Oh, lumayan berumur ya? Iya, lumayan berumur, sudah SD. Nah, itu. Jadi sebenarnya cerita itu aku sudah tahu. Dan setiap kali memang masuk ke rumah itu memang takut. Setiap mau ke belakang, jadi kita mau ke belakang ke kamar mandi itu harus ditemenin. Takutnya itu karena apa? Pernah melihat atau? Nggak ada aura rumahnya sih waktu itu. Atau memang penakut? Penakut, ya nggak tahu ya, mungkin gitu ya. Bisa jadi penakut juga bisa. Pokoknya intinya setelah kita dari awal rumah itu berdiri, sebelum aku tahu cerita-cerita ini, itu kayak mau masuk rumah ini kayak iya nggak ya. Dan selalu ditawarin kalau ada perasaan nggak enak. Iya. Gitu. Ditawarin nanti kalau besar rumahnya di sini aja, itu kayak nggak mau aku nggak mau gitu. Kakek sama nenek sudah almarhum. Nah jadi nggak ada yang nyuci keris ini.
Oh tapi kerisnya masih tertempel. Waktu itu masih tertempel. Kakek. Oh tempel gini mas? Iya, dia nempelnya tuh dua, bentuknya kayak silang gitu. Silang antara silangnya ke bawah apa ya? Ke atas sih. Pokoknya dua. Oh dua dijajar gitu, entah silang atau. Kan jadi kelihatannya silang kan. Mm. Gitu. Bentuknya gitu. Itu di toko. Jadi Bisa rumah digambarin nggak kerisnya itu kayak gimana? keris kayak di film-film sih. Panjangnya. Panjang. Dia terus ada rumahnya ya. Buat naruh itu. Udah. Dikasih bunga-bunga atau enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak, keris biasa. Keris biasa nempel. Cuma katanya di bungkusnya itu ada ukiran. Enggak pernah lihat ukirannya apa. Oh di rumah kerisnya. Di rumah kerisnya. Itu katanya ada ukirannya ternyata. Nah, kan ini udah nolak-nolak nih untuk pindah ke rumah itu kan. Tapi karena ada sesuatu hal yang membuat kami harus pindah, akhirnya pindah. Dan sama, kalau adat Jawa itu kan ada ngeleboni omah pertama lah apa. Oh jadi mbaknya satu keluarga pindah ke situ. Akhirnya pindah ke situ baru setahun. Awalnya nggak tinggal di situ? Enggak tinggal di situ. Jadi setiap ke situ pasti takut karena kan nggak kebiasa ya. Bisa jadi. Jadi gitu. pindahnya, sorry mbaknya umur berapa waktu? Pindahnya baru setahun, berarti umur 20, sekarang 20 berapa sih? Ya 24. Umur 24? Baru pindah ke sana, udah besar dong? Sudah besar. Sudah yang namanya setiap masuk rumah itu pasti takut. Pasti harus ditemenin. Terus kesan pertama masuk ke rumah itu gimana? Waktu yang masukin pertama yang kita mau pindah, ya takut. Kayak, alah kok akhirnya pindah gini sih. Tapi sebelumnya pernah main ke situ kan? Oh ya sering tapi nggak pernah berani sendiri. Mau pipis nggak berani sendiri kan. Waktu jadi almarhumah nenek ini sakit, yang kita harus setiap hari ke rumah nenek itu tadi kita bilangnya jaga toko. Di situ itu mungkin dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Kalau pipis nggak pernah di situ, lari ke samping atau lari ke rumahnya Bude di belakang. Oh gitu. Nggak pernah berani memang kalau nggak ditemenin sama almarhumah. Ya mungkin auranya memang udah nggak enak gitu loh di rumah itu. Mungkin tata letak gitu kan? Mungkin gitu. Atau mungkin karena memang konsepnya kita takut karena jauh gitu juga bisa kan. Gitu. Udah kita ketika impression pertama masuk ke rumah itu, kondisi rumah itu nggak dibilang nggak gelap ya enggak. Lampunya kondisi nyala, tapi memang rumah itu kayak gelap gitu loh suasananya. Waktu kita awal masuk. Jadi waktu keris itu masih nempel di bekas toko itu tadi. Kayak gelap itu ya lampunya terang. Lampunya terang tapi di mataku nggak terang, remang-remang. Kurang padam rumah ini, selalu bilang gitu kan. Kita tidur bareng-bareng. Ya udah assalamualaikum, udah selamat malam, permisi. Sudah kan intinya kan kita niatnya kita semua mau tinggal bahasa di sini. dipakai, salam apapun lah. Kita tidur di satu kamar. Itu dulu kamarnya omku, kamar paling depan yang deket dengan pintu. Tidurnya keruntelan berempat waktu itu sama itu usia 24 tidurnya keruntelan. Masukin rumah pertama. Nah, aku nggak tahu tepatnya jam berapa, yang pasti kita sudah tidur kondisinya. Tiba-tiba TV yang ada di meja tiba-tiba jatuh. Brak. Loh, apa itu jatuh? Enggak apa-apa, tidur lagi. Sudah pakai TV yang Loh iya, TV yang berdiri itu kan. Yang flat itu kan, yang flat itu, kecil yang ada kakinya. LCD. Kalau TV tabung kan jatuh kan aneh gitu kan. Enggak, ini TV flat biasa. Tiba-tiba jatuh dari meja yang datar. Aneh kan bagi kita, udah kita itu takut masuk rumah itu. Ada aja gaweannya kan gitu. Terus udah nih, seiring berjalannya waktu berusaha menyesuaikan diri dengan rumah. Jadi tetap sih kalau mandi tetap ditemenin, minta ini. Nah, setelah kita pindah di rumah itu jarak berapa minggu, itu ada pencopotan keris. Jadi keris ini mau dibawa sama om. Ya ada ritualnya, katanya disuruh bungkus pakai kain kafan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh nonton. Yang kayak aku, adikku, kita nggak boleh lihat. Jangan sampai anak ini tahu. Jadi kayak posisinya kita lagi di luar rumah, yang aku lagi kerja, yang adik lagi kuliah, mungkin begitu. Pencopotannya karena mau dibawa om. Jadi omku itu pengen meneruskan. Kayak gitu. Jadi ingin mewarisi itu. Ingin mewarisi. Agak pusingnya nih, berat sebelah. Nah, habis itu udah setelah keris itu dicopot, nggak tahu kenapa rumah itu jadi padam.
menurut kami. Dan aku di rumah itu ya berani sampai sekarang. Cuma sometimes memang iya sih, kalau misalkan lampu dapur kan kami matiin ya, kedoknya sih hemat energi. Setiap kita dari belakang, ini ada showcase yang dulu tempatnya nenekku jualan es-esan, botolan gitu. Kayak takut aja gitu, cepet gitu, udah cepet lari ke kamar. Tuh, ya kalau yang kayak gitu-gitu sih nggak tahu kenapa ya. Pernah juga suatu kali karena mungkin terlalu sering pulang malam dan tidak membiasakan salam, tidak membiasakan permisi dulu ya ke tempat orang yang kita juga nggak tahu mereka ada di situ berapa lama. Jadi sempet waktu mandi itu ada yang panggil, sempet juga setelah klis itu dicopot. Oh ternyata masih ada juga. Nah iya katanya ada, mungkin orang seliweran. Jadi kalau dari infonya mama ini kan rutin puasa Senin Kemis. Bagi mama itu cuma seliweran aja, itu kiriman aja kok, dia masuk lewat jendela terus udah diem sesekali tapi pergi, jadi bukan peninggal tetap. Katanya sih gitu. Pantangan di rumah itu ada di atasnya kamar mandi, itu ada kayak jendela, bukan jendela tapi kita tempatin buat naruh dandang ya baskom sih besar itu di atas, ya kan? Apa kayak semacam gudang gitu? Iya, sejenis gudang tapi dia kayak bolongan tok gitu. Nah, itu nggak boleh mati lampunya. Pernah itu mati lama gitu, dan itu yang membuat kita jadi takut terus. Akhirnya lampunya harus nyala terus karena di sana katanya masih ada. Gitu. Setan dandang itu tadi. Yo nggak ngerti setan apa, aku nggak mau. Nah, tapi karena kita juga, maksudnya kan karena rumah lama, mungkin kayu-kayunya meleot. Jadi kalau ngintip dari luar sebenarnya kelihatan sih ada jarak gitu loh di pintu belakang itu. Jadi pintu ini yang atas tadi dikasih pintu. Dia kondisinya tetap nyala lampunya tapi dikasih pintu. Pernah satu kali kamar mandi mati lampunya, kita udah nggak ada yang berani. Apalagi tuh kalau udah selesai maghrib gitu, lampu kamar mandi tiba-tiba mati, loh kenapa ini gitu. Gak berani. Karena memang ya udah kebawa aja sih kalau aku bilang. Tapi ada nggak mbaknya pernah lihat secara visual gitu? Nggak pernah ya? Nggak berani. Pernah dengar cerita-cerita nggak horornya rumah itu sebelumnya yang membuat mbaknya nggak berani? Kalau cerita horornya rumah itu di saat dia pembangunan itu tadi, yang ada putih-putih tadi loh, macan putih apa, kuda putih, yang nindi, yang tiba-tiba ada mecungul kayak gitu-gitu, yang bertali gitu. Jadi macam-macam sih. Hantunya kayak binatang semuanya ya? Ya ada pocong ada waktu itu katanya, tapi ya aku tapi nggak mau lihat dan nggak mau tahu sih. Gitu. Sampai sekarang ada? Enggak, kalau sekarang nggak, katanya nggak ada. Berharap enggak ya? Berharap enggak. Tapi bisa digambarin nggak mbak rumahnya itu gimana? Rumahnya sih secara bentuk itu kayak rumah lama di pedesaan yang punya karangan rodok luas. Jarak antara pagar ke pintu itu jauh. Terus rumahnya memanjang ke belakang. Oh, memanjang ke belakang. Berapa meter ke belakang? Kurang tahu, 6 atau 7 gitu. Terus jalannya itu rada liku gini. Ini kan masuk pintu ya. Ini kalau ada belok sedikit itu ke ruang tengah. Nanti belok sedikit lagi ke belakang. Oh, jadi belok-belok ini. Tapi nggak kayak rumah orang-orang yang gini gitu, enggak ya. Jadi miring sedikit. Tapi kalau versi tetangga banyak pernah dengar cerita nggak di situ? Iya, saat pembangunan itu yang banyak. Banyak yang cerita. Banyak yang cerita. Waktu pembangunan rumah itu. Jadi tahun 2000 itu. Emang bangunnya seperti apa kok? Kok ada banyak hal mistisnya? Ya itu yang aku nggak tahu. Itu yang aku nggak pernah tahu sih. Maksudnya kenapa kok tiba-tiba muncul kayak gitu. Cuma waktu pembangunan memang, kalau biasanya pembangunan rumah itu kan ada penerang ya pasti ya. Itu enggak, memang gelap rumah itu. Jadi gelap, ketika tukang pulang malam ya wis peteng dedet gitu. Emang ada kepercayaan yang bangun rumah harus ada penerang, enggak kan? Oh nggak tahu ya, tapi kalau menurutku biasanya kalau ada pembangunan rumah itu kan minimal ada 1 lampu kan kalau malam itu. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau ada lampu kan rawan untuk dicuri alat-alat tuh.
tukangnya Oh itu. gitu ya. Harusnya digelapin biar terlihat serem gitu. Biar kelihatan serem gitu ya. Biar Jadi serem nggak ada beneran. Tapi sampai sekarang tinggal di sana. Iya, sudah setahun sih tinggal di sana. Dan kalau sekarang lebih ya alhamdulillah berani di rumah sendiri, berani tidur sendiri. Untuk momen-momen Yakin berani. Oh iya, insya Allah. Untuk momentum-momentum tertentu aku pasti akan pindah ke kamar mamaku. Misalkan kayak aku habis ngelayat kemana, karena orang itu terlalu dekat sama aku kan ya. Atau aku sebelum yang bersangkutan meninggal, aku ada kontak dengan beliau. Jadi kayak keinget gitu kan. Udah takut, jadi habis mandi pun ditemenin. Tidur. Ditemenin temanku yang nganterin aku ngelayat. Oh gitu. Ditemenin. Iya mem, nggak apa-apa aku temenin nggak Pak. Jadi dia di ruang tengah, di ruang makan, aku mandi. Jadi persoalan mbaknya di rumah itu di kamar mandi aja kayaknya. Iya harusnya. Kok Gitu. sepertinya takut gitu. Mungkin iya sih. Tapi punya pengalaman horor apa sih di kamar mandi itu? Ya itu tadi yang tiba-tiba ada yang manggil itu tadi. Manggilnya pakai nama atau? Oh enggak, gitu aja sih. Tapi malam dan kondisinya sering pulang malam. Terus suatu ketika aku lupa harinya, mandi lagi asik. Pertama ribut dulu, entah gelodakan entah apa, kita pikir tikus lah. Mati. Di atas. Oh enggak di atas, di area kamar mandi. Oh ributnya di situ. Di dekatnya lah, karena sini pintu ke belakang, pintu tempat jemuran, yang ke sini itu pintu keluar ke rumah tetangga. Jadi dikelilingi pintu. Kamar mandinya itu. Ini kan kamar mandi nih, sini sedikit pintu keluar, sini sedikit pintu ke belakang. Gitu. Terus denger apa? Dengar ini dulu kayak gelodakan orang ngomong, orang ini. Padahal nggak ada orang. Harusnya nggak ada, udah jam 1 kok. Iya kalau masih jam 8, jam 9. Oh berarti mbaknya nggak sendirian waktu itu, cuman karena sudah malam. Otomatis semua sudah tidur kan? Otomatis sudah tidur semua. Terus? Gelodakan, tak matiin airnya. Karena aku biasain kalau mandi tuh airnya tak nyalain, biar menetralisir Agak tetap. tenang. Tenang kan? Dengerin Ada suara air, air gitu doang kan yang tenang, dengar. Nah, kok ini sampai suara- ketiduran. Enggak dong. Kok yang didengar kok suara ribut, matiin lah. Emang ada jam segini orang ribut? Ada kan harusnya. Enggak ada. Nggak ada. Nyalain air lagi. Gitu. Loh, sampai. Terus? Ya udah, ya mandinya belum selesai udah keluar aja. Berarti itu pengalaman suara kan ya? Suara. Kalau yang perasaan-perasaan gitu? Perasaan sih yang di rumah. Kalau di rumah sih alhamdulillah sekarang udah enggak sih. Enggak ya? Udah. Semenjak keris itu diambil? Sejak keris itu sudah diambil. Kalau dari info mungkin dari om atau dari ibu atau siapalah, itu keris apa sih namanya? Kalau namanya nggak tahu aku. Cuma intinya dia melindungi katanya. Melindungi. Nggak ada yang tahu juga? Ya yang tahu ya almarhum kakek. Jumlahnya cuma 2 itu? 2, yang terpasang di rumah 2. Punya benda pusaka apa lagi di sana? Yang aku tahu itu ya keris itu. Keris itu? Keris itu dulu waktu almarhum kakek belum sakit itu rajin nyuci, rajin mendoakan. Terus setiap, aku kurang paham sih fungsionalnya apa ya, tapi ada kopi dan ada bunga, ada jajan-jajan, terus ada bunga yang ditaruh di kayak cepuan kecil. Among-among. Mungkin among-among. Mungkin gitu. Jadi setiap hari Kamis malam Jumat yang apa selalu ada itu, karena nggak selalu tiap Kamis malam Jumat. Kadang iya, kadang enggak gitu. Kamis malam Jumatnya beda gitu. Ada yang mungkin dalam hitungan Jawa Legi, Pon mungkin gitu gitu kali ya. Bisa jadi begitu. Oh selalu ada itu? Di Kamis malam Jumat tertentu. Nggak pernah nyoba diminum? Katanya nggak ada rasanya ya kalau udah kayak gitu itu. Enggak, tetap berasa. Oh, tetap berasa ya? Punya tetanggaku. Nggak tahu, aku nggak pernah nyoba juga. Katanya sih, dulu aku pernah nyoba. Ayo cerita dikit. Dulu tetanggaku gitu kan, kalau zaman aku kecil kan tahun 80-an ya, banyak gitu. Jadi disuruh berani-beranian, ayo coba. Kalau minum nanti kesurupan lah, diikutin setan. Akhirnya tak minum, terus kuenya tak makan gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa.
Terus kata anak-anak, ya kamu setannya, katanya gitu. Nah itu jadi terus kalau udah pengajiannya kakek nenek peringatan setahun 1000 hari itu juga ada foto. Kalau omku sih itu, kalau mamaku enggak. Omku tuh naruh fotonya nenekku terus dikasihin itu tadi, katanya biar ikut makan gitu. Nggak ngerti sih kepercayaannya orang dulu gitu. Jadi memang kental ya, kita bilang bersampingan dengan makhluk di dunia lain juga kita nggak tahu, karena itu kan dari tradisi Jawa ya. Tradisi keluarga kami begitu. Sampai sekarang? Enggak sih sekarang. Sejak almarhum maksudnya sejak kakek meninggal udah enggak sih. Tapi yang nerusin omnya? Iya, om yang nerusin. Terus proses pembawaan keris itu gimana, Mbak? Kalau itu aku pas nggak di rumah, adikku juga pas nggak di rumah. Oh, mbaknya 2 bersaudara? 2 bersaudara. Katanya gimana? Ya kalau nyopot keris itu kondisinya harus suci, harus puasa, terus harus dibungkus pakai kafan gitu. Ritualnya? Katanya gitu sih. Jadi diambil, dibawa pulang gitu kan? Dibawa pulang. Terus setelah dibawa pulang, suasana rumah kayak berubah drastis. Padahal tuh kayaknya lampunya nggak ganti, tapi kerasa terang aja. Terus kita juga yang ada di dalam rumah itu juga berani. Awalnya sih kita nggak tahu kalau keris itu ternyata udah diambil. Tapi memang pas kita masuk rumah udah beda. Aku ya secara personal ya, masuk rumah beda hawanya. Kok malah enakan yang waktu keris diambil? Daripada pas ada keris gitu kan. Iya, harusnya berarti kan kalau kita logikakan kan berarti energinya keris dengan kita tidak sama. Atau mungkin dia nggak pernah dirawat. Betul, karena kan itu jaraknya mungkin kakek sudah 40 hari meninggal. Jadi juga. Dia mungkin penunggunya udah waktunya nyuci aku mungkin lapar, aku belum mandi gitu kan. Mungkin bisa jadi begitu. Oke, auranya berubah. Terus setelah pengambilan keris tidak ada gangguan apapun? Tidak ada, alhamdulillah sih. Gangguan itu kayak orang lempar sesuatu ke rumah kah? Atau gangguan yang langsung gitu? Gangguan apa aja yang dianggap kita mengganggu lah, itu faktor X lah. Kalau yang mengganggu begitu sejak pengambilan keris sih alhamdulillah nggak ada. Tapi sambungannya ini karena mama pengusaha catering dan bakery, itu setiap malam range-nya sekitar jam 12 sampai jam 2 malam itu ada yang ngelemparin ke rumah, ngelemparin sesuatu, ngelempar kerikil atau apa gitu. Pokoknya kedengeran di jendela. Sering sih kedengeran kayak tek gitu. Lemparan. Terus di genteng bukan? Iya mungkin ya, tapi kan kita denger ngelemparin sesuatu itu tadi. Nah kalau dari ceritanya mama ya kemungkinan ada, nenek dulu kan juga pengusaha kan. Kenapa pasangannya memasang keris itu? Supaya menghindari dari santet-santet itu tadi, santet-santet iri apa. Kalau kronologinya sih katanya begitu, makanya kan kita bilang kerisnya itu pelindung buat semua. Itu jadi dilemparin. Yang aku pernah baca ya, bukan baca itu ya. Pernah dengar cerita kalau ada lemparan di genteng gitu kan. Kayak ada batu kecil atau pasir itu kan suaranya. Iya, batu. Itu katanya kiriman. Katanya kiriman kan, katanya. Dan kita nggak boleh tidur atau kita malah sebaiknya tidak bergerak, membaca ayat-ayat kursi gitu aja. Kalau yang tak baca biasanya suruh ngidupin air kamar mandi. Jadi tandanya ada orang katanya, cuman kan nggak tahu. Kalau gitu kan bisa aja ada hewan atau apa segala macam kan. Tapi itu sering frekuensinya. Beberapa waktu lalu sering, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah enggak. Kalau dilempari gitu terus nggak ada efeknya apa? Nggak ada. Efeknya itu jadi kalau mama kan jualan nasi kerawu. Nasi kerawu itu nggak pernah basi. Dari pengalaman sejarah dari aku SMP sampai sekarang, jualan nasi itu nasinya malah bisa dimakan besok. Itu karena kan tanek ya kita bilangnya ya. Tapi itu pagi, pesenannya pagi, sore mama ditelepon katanya nasinya basi. Jadi kita coba mengambil kesimpulannya,
gini kan, waktu itu kita cerita-cerita sebelum terjadi kejadian nasi ini basi ya. Iya. Itu ada aku sama mah kroso gak sih lek malam iku ono sing lempari batu ning omah ngomong gitu. Terus Mam bilang kadang iya kadang enggak. Nah sedangkan aku denger tuh hampir setiap hari. Karena aku pulang malam sih memang. Aku pulang jam 9, jam 10. Habis mandi nggak langsung tidur, scrolling TikTok dulu. Terus kalau udah ada yang lemparin tuh baru aku diem. Baru aku diem kayak dilempar lagi, dibalas lempar gitu. Oh ya enggak lah, enggak lempar kemana kan gitu. Jadi diem, dengerin aja dulu. Ini arahnya ke rumahku bukan sih? Gitu. Tapi memang iya arahnya. Ini arahnya perang nggak sih? Arahnya perang nggak sih? Ini maunya apa ini gitu kan? Terus ya itu. Aku tanya mama, ya sering. Terus pernah nggak sih Ma dengar ada anak kecil jam 1 malam tek gitu? Maksudnya dia lewat di rumah, lewat di gang. Jadi sampainya rumahku di gang kan, sambil ketuk-ketuk gitu loh. Bukan ketuk-ketuk, dia kayak tangannya seret gitu. Oh sempat dengar. Kalau katanya mama sih itu beneran anak kecil, beneran manusia gitu kan. Cuma yang lempar-lempar bukan manusia. Itu katanya kiriman. Nah dari situ kita mulai membiasakan untuk puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis bukan untuk hajat kita terkabul ya, tapi untuk memohon perlindungan lah untuk kita. Karena memang kita bergerak di dunia dagang, ya udah kita lillahi ta'ala aja, nggak pakai susuk, nggak pakai penglaris, udahlah apa adanya aja. Lah kalau ada kiriman-kiriman gini kan serem ya di mata kita ya. Jadi kita mulai membiasakan, ayo mendekat kepada Yang Maha Kuasa aja yuk. Kalau nggak sholat ya dirajinkan sholatnya. Kalau nggak ke gereja ya sering-sering baca doa Bapa Kami kalau malam. Kirain kalau nggak ke gereja ya ke tempat ibadah lain kan salah, nggak boleh ya gereja ya gereja. Jadi emang complicated ya kalau kita tinggal di perkampungan itu ya. Karena ini kan konsepnya kampung gitu loh. Oh kampung. Kampung. Dan yang ngirimin itu sebenarnya itu adalah orang yang sama. Setiap kali ada orang dagang dikirimin. Ada suatu cerita, ini ceritanya nyata atau enggak ngerti ya, tapi di dekatnya sungai seberangnya rumahku itu ada orang jualan nasi sama jualan minuman keras, minuman teh, es teh. Karena memang itu garasi, sampingnya dia tuh garasi truk. Nah nasi yang didang itu tiba-tiba jadi pasir. Kan iya nasinya tuh jadi pasir. Kalau mama kan nasinya basi, kalau ini nasinya jadi pasir loh. Ya apa ceritanya gitu loh. Wong sing didang ke beras kok jadinya pasir. Sorry didang itu di apa? Dimasak. Masak nasi. Pakai apa? Jadi pasir. Iya jadi pasir. Dari ceritanya orang-orang di situ. Hati-hati kamu kalau punya dagangan. Udah dipesenin sebenarnya dari awal, cuma itu masaknya di kompor. Magic. Kompor. Oh gitu. Yang masakan manual gitu loh. Rugi dong, kan pasir. Iya. Masih mahalan beras daripada masih mahalan beras daripada pasir. Sebenarnya dari awal kita masuk ke situ karena emang mamah dan almarhumah nenek itu kan pedagang. Itu udah dipesenin, hati-hati lek daganganmu laris, ono sing iri ku pasti gitu. Oh, karena mungkin persaingan dagang di sana ada itu tadi ya, Mak? Tempatnya truk-truk itu tadi. Tempat truk-truk. Tapi kita jualannya nggak pernah ke situ misalnya. By order, by pesanan. Jadi udah repeaternya mama. Tapi kan tetap jualan. Salah. Tetap jualan. Di mata dia salah. Tetap salah jualan. Meskipun jual casing in pun tetap salah dia. Tetap salah, bener. Karena dia jualan apa yang dia jual. Dia jual makanan. Dia jual masakan, masakan juga. Serem juga ya. Makanya yang awalnya aku sih sebenarnya secara personal aku tidak ingin mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi kalau jadi pasir itu udah nemen. Kayak gak masuk akal. Aneh gitu. Karena kan dia kan beras ditaruh kompor. Kan susah. Kan susah kan. Kenapa itu nasi jadi pasir? Jadi gini, di tempat masak nasi itu kan ada bolongan-bolongannya juga. Gimana pasti pasirnya? Jadinya ke bawah semua kan. Kenapa nggak diganti batu bata, kan lebih gampang? Ya itu sih masalahnya. Jadi
kalau disimpulkan sebenarnya itu kan dari kepercayaan orang di masa lampau, ya kan. Tapi tetap dibawa sampai sekarang. sorry, di usia sekarang usia berapa? Ya gitulah, usia segitulah, puluhan. Enggak, masih 25, masih muda Oke. ini. Oke, di usia 35 ini. Lu 25. Di usia 25 ini yakin 25. Yakin 25. Itu KTP-nya ada. Oh iya, iya. Oke lah, yakini aja. Itu masih takut nggak Aku takut untuk apa dulu? di rumah? Di rumah enggak. Momentum aja yang Oh, sudah nggak takut? enggak takut. Kalau momentum Sudah aja berani? ya, insya Allah. Sudah mulai nantang dia? Oh ya enggak, nantang enggak, tetap tetap enggak sih kalau bilang berani yang nantang itu enggak. Cuma lebih ke momentum-momentum tertentu memang ada nih rasa ragu kan. Hmm. Temenan gak iki aku sepora gitu. Tapi ya udah, oh enggak ada apa-apa, alhamdulillah enggak ada apa-apa gitu. Oke. Semoga tidak ada apa-apa lah di sana. Amin. Lancar-lancar, aman. Dagangannya juga laris, gitu Amin, kan. iya. Tetangganya yang tertuduh, kita bilangnya tertuduh kan. Kirim-kirim itu segera tobat gitu. Diharapkannya bertobat Iya. daripada itunya balikin ya, balik Oke, begininya oke. kan serem. Seru sih ceritanya. Dari ada macan putih, kuda putih, terus apalagi yang putih-putih tadi, ada pocong pink juga nggak ada, pocong putih, terus ada suara-suara. Ya terima kasih lah berbagi pengalaman, berbagi cerita ke Selalu Misteri. Dan kalau menurut saya sih, jangan jadikan itu untuk apa kita malah takut kepada mereka, tapi kita itu hidup berdampingan dan jadikan itu menambah kekuatan kita, keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang Islam kepada Allah, kalau beragama lain kepada Tuhannya masing-masing gitu kan. Jadi inti cerita ini mungkin ada satu pusaka yang itu warisan leluhur kan, itu budaya. Tapi ketika sudah tidak dipelihara, tidak dirawat, mungkin akan mereka meminta untuk dirawat mungkin. Kita kan nggak tahu, tapi dari pengalaman mbaknya itu ketika kerisnya sudah diambil atau dirawat oleh pamannya, rumahnya jadi lebih baik lagi, lebih indah kayak keluarga Cemara gitu kan. Betul, keluarga Cemara. Oke, terima kasih Mbak Diana ceritanya. Terima kasih. Semoga membawa manfaat bagi kawan-kawan pembaca selalu.id dan Selalu Misteri. Oke, sekian dulu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.